Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di onset. Pada pagi hari ini kita sampai kepada Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21. Roma pasal 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Yesus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang baik mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita sampai pasal yang kelima. Kalau kita melihat sebentar di pasal 3, 4, 5 kemarin, 3 dan 4 kemarin, kita boleh diingatkan kembali bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan terancam maut. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan pasal 4 kemarin bahwa manusia boleh dibenarkan hanya karena iman. Dicontohkan Abraham, dan tidak hanya Abraham saja, tetapi setiap orang yang beriman maka akan dibenarkan, beriman kepada Kristus. Nah, pada pasal 5 ini kita akan melihat apa hasil dari pembenaran karena iman kepada Kristus itu. Di ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus, hasil pembenaran imannya kepada Kristus itu, ya, dia didamaikan dengan Allah. Yang dahulu tidak punya hubungan relasi dengan Tuhan, dengan Allah, sekarang didamaikan dan beroleh damai sejahtera. Yang kedua, selanjutnya kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pembenaran karena iman itu, kita beroleh keselamatan, diselamatkan dari dosa, dari maut, karena Yesus Kristus, karunia yang diberikan oleh Allah itu. Kemudian, kalau kita melihat ayat selanjutnya, oleh dia, ayat 2, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Dalam pembenaran ini kita beroleh keselamatan yuridis dan dinamis, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, pengampunan dosa, hidup kekal, didamaikan dengan Allah. Tapi juga kita tidak hanya mengalaminya nanti di surga, tetapi kita juga mengalami keselamatan itu di dunia. Saat kita diselamatkan, saat kita percaya kepada Kristus, juga saat ini, sampai nanti maut memisahkan tubuh dan roh kita. Apa yang dapat kita nikmati sekarang untuk sebagai yang sudah kita nikmati sekarang untuk nanti sempurnanya di surga, ya, Allah pembenaran iman karena Kristus itu, kita juga diberikan karunia Roh Kudus. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus diutus Allah di dalam Kristus untuk menolong kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, tekun, tahan uji selama ada di dunia ini, dan terus melanjutkan iman kita kepada Kristus. Tidak hanya nanti kelak kita di surga bertemu dengan Yesus, tetapi juga saat ini, bahkan dalam kesengsaraan pun kita boleh bermegah dalam pengharapan, karena inilah betapa luar biasanya pembenaran karena iman kepada Kristus bagi orang-orang yang telah menerima kasih karunia ini. Tidak hanya bermegah karena kita berharap akan kemuliaan Allah, tetapi kita juga dimampukan bermegah karena kesengsaraan yang mungkin timbul karena konsekuensi kita beriman kepada Kristus. Nah, apa yang menjadi argumentasi teologi, alasan rohani, mengapa begitu luar biasa Rasul Paulus menyatakan teologianya ini dibenarkan karena iman ini, beroleh pendamaian, keselamatan, kasih karunia, dan bermegah di dalam Allah. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dijelaskan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa. Saat kita belum memiliki relasi dengan Allah saja, Allah begitu mengasihi. Dan bagi setiap orang yang karena iman kepada Kristus, karena karunia itu, mengimani kasih karunia itu, diselamatkan. Apalagi kita yang telah percaya, dibenarkan karena iman, beroleh kelimpahan kasih karunia. Pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21, kita akan melihat betapa luar biasanya, betapa besarnya kasih karunia itu yang melebihi dari dosa yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Dibandingkan antara Adam dengan Kristus Yesus. Adam manusia pertama yang membawa dosa, mengakibatkan semua orang di dunia ini jatuh ke dalam dosa. Semua orang berbuat dosa karena seorang Adam yang tidak taat, yang melanggar, tidak setia kepada Allah. Dan Adam ini membawa penghakiman, penghukuman, dan membawa semua orang kepada maut.
Ayat ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa Adam tidak mau membuat semua orang jatuh ke dalam dosa, dihakimi, penghukuman, dan terancam maut. Tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus melebihi dari itu semua. Bahwa kasih karunia itu melebihi pelanggaran Adam. Ketaatan Kristus membawa kelimpahan kasih karunia. Ketaatan Kristus membawa pembenaran. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Dan ketaatan Kristus membawa kita hidup kekal dan hidup yang berkuasa. Ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang sama orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melebihi kuasa dosa. Kasih karunia itu yang diterima oleh setiap orang yang beriman sehingga dia dibenarkan di dalam Kristus, maka membawa orang yang dahulunya berdosa didamaikan, dibenarkan, diselamatkan, dan beroleh hidup yang kekal karena mereka beriman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Puji nama Tuhan. Kasih karunia Allah melebihi kuasa dosa, bahkan melebihi apa yang dahulu membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa dan terancam maut. Kasih karunia itu kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dengan catatan, apakah sudah memiliki iman kepada Kristus yang adalah kasih karunia Allah itu, sehingga kita dibenarkan. Apa pesan teks pada pagi hari ini dari Roma pasal 5 ini? Dosa Adam membawa semua orang jatuh ke dalam dosa dan terancam maut. Tetapi ketaatan Kristus membawa kelimpahan kasih karunia dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Aplikasi praktis bagi kita pada pagi hari ini, apakah saudara sudah beriman kepada Kristus sehingga dibenarkan, sehingga beroleh kasih karunia itu dan diselamatkan dan beroleh kelimpahan kasih karunia? Yang kedua, apakah saudara sudah mengalami hasil pembenaran iman di dalam Kristus itu, hidup dalam kelimpahan kasih karunia? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan dari Roma pasal 5 tentang kasih karunia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Hanya Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang
kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan yang sudah membenarkan hidup kita, yang sudah menyelamatkan. Biarlah kita tetap kuat di dalam iman kepada Yesus, setia sampai akhir. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur di dalam Yesus Kristus aku boleh memperoleh keselamatan, memperoleh pembenaran dari dosa-dosaku Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Aku mengucap syukur Tuhan karena kasih karunia aku boleh diselamatkan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan perbuatanku, tetapi dengan iman percaya. Aku menerima dan aku dibenarkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan terus bekerja. Terima kasih Tuhan.